Baik, berjumpa kembali bersama saya Muhri Gunawan, CGP Angkatan 11 Kabupaten Tanggamus. Dan saat ini bersama saya Bapak Asmita Mika, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Pematang Sawah. Pada kesempatan kali ini saya dan Pak Asmi akan mengadakan percakapan praobservasi sebelum nanti Pak Asmi mengadakan observasi di dalam kelas. Selamat siang Pak Asmi. Siang Pak. Pak Asmi akan mengadakan observasi ke kelas, ya Pak ya. Nah, sebelumnya ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Pak Asmi terkait observasi yang akan dilakukan di dalam kelas, ya Pak ya. Untuk pada kesempatan kali ini Pak Asmi, ketika nanti mengadakan observasi itu tujuan dari pelajaran itu apa ya Pak Asmi? Terima kasih Pak Muhri Gunawan. Tujuan dari proses pembelajaran adalah berkaitan dengan teks argumentasi yang temanya ketahanan pangan nasional, kemudian menemukan ide pokok, penjelas dan menuliskan tindak lanjut tanggapan kritis terhadap permasalahan di dalamnya. Itu tujuan yang harus dicapai peserta didik. Jadi ada tiga ya Pak ya, di tujuan pembelajaran kali ini. Itu yang pertama itu ada materi tentang argumentasi ya. Betul Pak. Yang tujuannya itu ada ide pokok, terus itu Penjelas, melakukan tindak lanjut ya, tulis. Terus itu satunya menemukan tanggapan kritis. Nah, dari itu semua Pak Asmi, area pengembangan apa yang akan coba dikembangkan gitu ya, untuk yang hendak dicapai pada proses pembelajaran di kelas nanti? pencapaian harus dikerjakan pada pembelajaran hari ini adalah membaca dan memahami. Membaca dan memahami ya. Membaca dan memahami ya. Memahami dalam artian konteks materi tentang Argumentasi. gitu. Jadi ada pengetahuan dan ada keterampilannya juga Pak ya. Iya Pak. Nah, selanjutnya Pak Asmi, dari itu semua strategi apa yang sudah dipersiapkan oleh Pak Asmi sendiri gitu, ketika nanti melakukan observasi di dalam kelas? Strategi yang saya berikan dalam pembelajaran saat ini adalah strategi berdiferensiasi. Kemudian dengan model pembelajaran itu bersifat project based learning dan SEL, yaitu social emotional learning, yang emang bertujuan untuk mereka diskusi dan memahami dan mencari jawaban yang diberikan oleh guru terhadap studi. Jadi ada proses pembelajaran berdiferensiasi ya, terus itu ada di modelnya ya, terus itu ada metodenya dalam strategi pembelajaran yang akan disampaikan nanti di dalam kelas gitu ya Pak ya. Nah, selanjutnya Pak Asmi, dari percakapan yang kita lakukan ini, itu hal-hal apa yang bisa Pak Asmi rasakan, Pak Asmi temukan gitu pada saat nanti menjelang Pak Asmi melakukan observasi ke dalam kelas? Ya, kembali ke tujuan tadi. Tujuan awal adalah membaca dan memahami bagaimana seorang peserta didik mampu untuk menjelaskan, untuk mengerti apa yang dimaksud dengan argumentasi dan membaca kritis tersebut. Jadi ada hal-hal yang dicapai. Betul. Ya, dari percakapan ini tentunya Pak Asmi sudah punya gambaran bagaimana Pak Asmi melakukan proses pembelajaran tersebut, yang nanti dimulai ada tujuannya, ada area pengembangannya sendiri, dan ada strategi dalam mencapai proses di pembelajaran tersebut.
Nah selanjutnya pasti kira-kira itu kapan ya akan dilakukan observasi tersebut? Untuk dilakukannya proses observasi tersebut itu nanti di tanggal 12 November 2024. Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal tersebut di kelas 11 F1 jam ke-2 insya Allah. Jam kedua ya. Oke. Baik Pak Hasmi, jadi proses observasi sendiri dalam pembelajaran nanti itu akan dilakukan pada tanggal 12 ya Pak ya, di kelas 11 F1 dan di jam kedua ya Pak ya. Baiklah Pak Hasmi, nanti pada saat observasi saya akan menemani Pak Hasmi di dalam kelas pada tanggal 12 tersebut ya. Di kelas 11 Insya Allah nanti saya akan coba melihat apa yang sudah dilakukan oleh Pak Hasmi, dan harapannya semoga nanti proses pembelajaran tersebut dapat bisa berjalan dengan baik dan semua tujuan-tujuan yang ingin diharapkan itu dapat tercapai. Sekali lagi terima kasih Pak Hasmi atas waktunya, dan kita akan bertemu kembali pada tanggal 12 pada saat pasti melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Sekali lagi terima kasih Pak Hasmi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Udah mau sarapan enggak? Sudah. Kalau belum, nanti saya biarin, bukan bayarin. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Ketua kelas pimpin doa. Ayo, ketua kelasnya mana? Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nggak masuk hari ini? Nihil. Nihil nggak masuk berarti ya? Iya. Nihil banget. Ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, kita ice breaking dulu. Kalau ice breaking? Oke, semuanya berdiri. Permainannya tebak apa yang saya tunjuk. Oke, permainannya tebak apa yang saya tunjuk. Nah, saya tunjuknya hidup, lagi megang hidup. Saya tunjuknya kuping megang kuping. Kalau saya tunjuknya pipi megang kuping. Nanti kasihin sama kapon, dikasih sama guru itu ya. Kita mulai. Hidung, pipi. Ayo, adik yang konsen. Adik yang konsen. Tenang lagi. Hidung, pipi, mulut, hidung. Hidung bos, hidung bos. Tidak
kembali. Hari ini kita membahas tentang Hari ini kita membahas tentang argumentasi yang tujuan pembelajarannya adalah membaca dan memahami. Oke, sebelum kita masuk ke sana, ada yang tahu nggak sih apa itu argumentasi? Argumentasi. Ada yang tahu? Argumen. Ya, apa argumentasi? Pendapat. Ada lagi? Pendapat. Ada lagi? Argumen. Argumen. Selain pendapat apa lagi? Bahasa lain dari pendapat. Apa ngomong? Apa? Ayo ngomong aja. Memberikan solusi. Argumen itu pendapat, terus memberikan solusi. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Cukup sampai sini? Cukup? Cukup? Oke. Pendapat dari kawannya benar. Sebuah argumentasi itu pendapat, opini, statement, itu semua bahasanya sama. Menyampaikan suatu perkataan melalui lisan, baik berargumentasi ataupun debat. Oke? Nah, tujuannya itu mencari solusi dan memberikan solusi. Itu tujuannya, mencari solusi dan memberikan solusi. Di balik itu semua, argumentasi itu memiliki fakta, opini, dan data. Oke? Ada fakta, opini adalah sebuah pendapat, fakta, data adalah sebuah data apa? Sebuah apa? Data sebuah apa? Data itu sebuah apa? Bukti. Data itu sebuah. Oke. Nyambung nggak ya sama sini? Argumentasi itu apa? Nyambung. Bingung apa bubeng? Hah? Paham apa? Nggak paham? Paham? Bener paham atau pura-pura paham? Bener paham. Oke. Lanjut. Konteksnya, argumentasi itu yaitu sebuah pendapat, statement, ide, opini, apa lagi? Gagasan. Semua itu adalah rangkaian dari argumentasi yang tujuannya untuk mengembangkan suatu bukti atau enggak? Kalau di sini itu argumentasi. Tanpa adanya data, kalian tidak bisa. Jadi hanya ngomong kosong, bro. Hanya opini. Kalian bilang kawan kalian maling. Contoh. Berargumen kawan kalian maling. Tanpa kamu ada bukti, tanpa adanya faktanya serta data, kalian tidak bisa menuduh orang itu adalah. Semua itu sudah ada undang-undangnya, semua itu sudah ada aturannya masing-masing. Oke, tidak bisa kita buat, oh ini kamu salah. Apa jadi kesalahannya? Harus ada faktanya, harus ada buktinya. Gitu. Kamu nendang kawan kamu, contoh, tanpa adanya kesalahan nendang orang, tanpa adanya kesalahan, kena pasal. Pasalnya apa?
penganiayaan. Bagus. Lanjut. Saya tidak membahas tentang apa itu struktur dari argumentasi, tetapi kita membahas apa itu ide pokok. Apa sih ide pokok? Apa? Pikiran. Pikiran. Berarti orang yang punya pikiran berarti orang yang punya ide pokok gitu. Ide pokok, pikiran. Berarti orang yang punya pikiran nggak punya ide pokok, gitu. Gitu statement dia. Dia kan pendapat, kita kan bermain argumentasi kan. Kan statement dia. Ide pokok adalah sebuah pikiran. Berarti seseorang yang nggak punya pikiran berarti gimana? Nggak ada ide. Statement boleh orang berasumsi kan? Boleh berasumsi. Tapi itu tadi hanya sebuah asumsi atau opini tadi tanpa adanya fakta dan data. Nggak ada. Apa itu pokok? Ayo kelas 11. Ide pokok. Ide pokok apa? Inti atau gagasan gitu? Inti gagasan atau inti atau gagasan? Inti gagasan. Inti gagasan. Apa yang digagas? Apa yang digagas? Pendapat. Good. Ini adalah ide. Pikiran itu bukan tapi pokok. Ide pokok. Ide berarti sebuah asumsi yang keluar dari otak, dari kepala manusia. Apa inti dari sebuah pembicaraan? Apa inti dari sebuah perdebatan? Itu ide. Paham sampai sini pokok? Paham? Paham? Nyambung? Mudah mubeng? Mudah. Alhamdulillah menemukan. Lanjut ke ide. Ide pokok tadi inti gagasan, pokok pikiran, pendapat. Kalau ide penjelas, penjelasan dari akar. Ide penjelas dan ide penjelas itu penjelasan akar permasalahan. Kalau ide pokok itu intinya dari sebuah tempat. Jadi intinya masalah penjabarannya atau deskripsi. Paham sampai sini? Paham? Lanjut? Gampang kan? Iya. Saya simpel-simpel aja saya. Jangan membuat asumsi yang membuat pembicaraan itu nambah kacau balau. Oke. Ini nanti akan menjadi sebuah kata kunci yang lumayan bagus. Lanjut kata membaca kritis. Ada tuh membaca kritis. Tahu kritis? Tahu kritis? Apa kritis? Hah? Sekarang? Kritis sekarang. Bagus. Bagus. Kata lain dari sekarang. Koma. Oke, koma. Kritis atau kritis? Dalam bahasa Indonesia apa kritis? Selain koma, ini udah koma nih. Kritis. Habis. Pokoknya garis lurus punya. Gitu ya. Itu kritis. Udah. Udah. Ibaratnya kayak ular.
Oh, uangnya udah kritis. Habis. Bagus. Bagus. Ada kayak orang kritis kayak gitu. Kritis itu betul kata kalian. Tetapi kritis dalam ilmu ilmiah, ilmu kata kalian, ilmu kedokteran, koma, kemudian apa? Sekarat, apa lagi? Habis. Dalam ilmu bahasa itu, kritis itu sebuah penjelasan yang harus disampaikan dengan ide atau gagasan yang memiliki data, fakta, dan opini. Apa tadi? Realita. Apa bedanya fakta sama realita? Hah? Beda huruf. Beda kata. Padahal mah sama gitu ya. Oke, dalam ilmu bahasa, kritis itu adalah penjelasan yang harus disampaikan dengan ide atau gagasan yang memiliki tadi data, fakta, dan semua itu penting dalam sebuah kata kritis. Berpikir kritis berarti berpikir secara mendalam. Harus punya apa itu? Harus punya apa? Ide. Akhirnya apa enggak? Untuk mendampingi ide dan gagasan itu harus punya apa? Data dan kalau nggak punya itu gimana? Contoh, berita sekarang apa berita sekarang? Berita Agus. Agus yang viral. Agus sama Novi. Semalam ada berita terbaru. Deddy Sumargo datang nemuin para kabel. Statementnya mengatakan bahwa Deddy Sumargo, pendapatnya Deddy Sumargo bahwa si FA itu melakukan bahasa yang bersifat menantang. Oke, bahasanya apa? Hajar. Apa lagi? Hantam. Artinya seperti ini. Statement dari si Densu. Statement. Dia memiliki fakta, memiliki data. Datanya dari mana? Dari statement FA yang tampil di podcastnya tertentu. Saya tidak berani menyebutkan podcastnya siapa, karena ini sebuah statement yang disampaikan oleh Densu bahwa FA adalah menantang. Padahal maknanya itu bukan ke sana kalau dijadikan sebuah satu kalimat. Nah ini beda. Tetapi yang dikunci sama Densu adalah kata sebuah statement namanya. Statement, sebuah pendapat. Kita nggak bisa ambil bahasa orang dengan langsung. Tanpa kita ada data, tanpa adanya fakta nggak jalan. Langsung jalan nggak itu berita? Stop di situ atau terus lanjut? Stop, habis. Tahu berita itu? Ada tahu? Siapa yang tahu? Coba yang tahu berita itu? Tahu. Semalam saya nonton berita itu viral banget. Gara-gara Densu datang ke rumah FA, tetapi sebelum datang dia meminta izin. Untuk saya datang
datang ke rumahnya minta Sherlock lokasi rumahnya. Kasih sampai. Berarti kan dia hanya mengklarifikasi argumennya ini sesuai enggak, beneran enggak gitu loh, diklarifikasi sama si Densu. Enggak kok. Densu menyebutkan kata FA itu menghina, bahasanya apa? Bahasanya FA mengeluarkan kata statement apa ke Densu? Hah? Si FA mengeluarkan statement apa? FA kan mengeluarkan statement itu sebelumnya. Densu mengeluarkan statement apa Densu? Di komennya. Ada tahu? Ada tahu? Ada tahu? Jadi Densu itu mengeluarkan statement bahasa yang di koridornya, di koridor yang katanya itu adalah bahasa yang kurang baik. Padahal di klarifikasinya bahasa itu adalah bahasa artinya tidak. Dari bahasa Makassar itu artinya tidak. Tapi dia orang mengatakan bahwa itu adalah suatu hal yang mungkin orang baik. Sebuah statement namanya. Sebuah pendapat. Gak bisa kita ambil lurus statement itu, gak bisa. Ini kan hanya sebuah berita, sebuah asumsi yang hanya diterima oleh masyarakat atau tidak urusan masyarakat. Kita hanya sebagai penonton. Oke, sampai sini paham? Kritis dalam bahasa ilmiah, kritis ya seperti itu. Bahasa kedokteran kritis itu sekarat, itu habis, koma, sama. Tapi kalau kritis dalam bahasa Indonesia itu cara berpikir yang mana? Ya, itu sih. Jadi tanpa kita berbicara terlalu melebar, kata kritis itu ya memang seperti itu. Harus kita berpikir secara mendalam. Kamu ngantuk, anggaplah kamu ngantuk. Ini ngantuk. Saya nggak punya data, nggak punya fakta. Saya bilang dia ngantuk. Karena kenapa? Matanya merah. Itu kan sebuah pendapat. Siapa tahu dia kelilipan, dia nggak? Siapa tahu dia habis cuci muka matanya kena air, atau matanya habis kena debu, atau apa, atau matanya kecolok sama pulpen. Kita nggak tahu. Sebuah statement tanpa didukungnya fakta, tanpa didukungnya data, statement itu tak akan jalan. Stop, berhenti di situ aja, habis statement. Sampai sini. Di sini. Sebelum kita masuk ke diskusi kelompok, kelas ini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, buat 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Bisa? Di sini ada 5 soal dan 7 anak. 5 soal dan 7. Semuanya silakan kerjakan. Masing-masing diberikan 1, tetapi dikumpulkan secara kelompok. Kalau nggak tahu, tanya. Tahu lah. Iya lah 5 soal. Belajar udah sekali lah. Kalau saya kan belum. Kurang juga tidak ada. Sini Pak. Iya, ini ada. Iya. Dan anak-anak. Silakan cari di media sosial. Silakan buka HP kalian masing-masing.
dari media sosial tentang ketahanan pangan lokal, ketahanan pangan nasional. Jangan bang. Iya, nanti dimajukan. Iya, saksinya kan keluarnya dibaca. Contoh, nomor 1, pada teks terdapat beberapa kosakata. Temukan kosakata di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang ada di ketika ini adalah sagu. Yang sering orang sebut adalah buatan sagu dari sana apa? Papeda. Mengapa sagu merupakan pangan lokal yang sangat menjanjikan pada masa mendatang? Kenapa? Saya jelaskan. Apa saja upaya dilakukan untuk mengangkat jenis produk pangan sagu agar bisa diterima dan dikonsumsi oleh masyarakat? Apa aja sih yang bisa diubah dari si sagu ini? Ya, silong, cireng, cipung, sagu bukan singkong. Iya. Iya. Cireng. Emang mereka bukan dari singkong ya? Kan bahan mentahnya kan sagu. Tahu pohon sagu mana? Tahu itu. Kalau nggak salah waktu dulu ada pertandingan. Ya, kampungnya mau lapangan kan? Ya. Masih main kan kembali? Oh masih. Nah itu jenisnya bisa berubah dari apa aja sagu itu. Selain dari papeda, sehingga bisa diterima oleh masyarakat seluruhnya, Jawa, Lampung, Sumatera, Kalimantan dan lain-lain diterima. Apa sih selain itu? Nah, nomor 4, mengapa sumber pangan lokal lebih ramah lingkungan? Jelaskan oleh bukti. Pangan lokal itu ramah lingkungan kayak singkong, jagung, gandum, mangkuk. Di belakang boleh. Talas, betul. Apa? Padi, iya benar. Pangan lokal gitu. Pangan lokal yang emang semuanya bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Zaman dulu itu nggak ada padi, nggak ada beras, pakai singkong. Singkong itu direbus, dibakar, dibuat timbul kan ya, dibuat apa getuk. Semua itu tuh jadi pangan lokal yang emang jenis bahan itu berubah jadi protein dalam. Oke, silakan dikerjakan. Kemudian nomor 5, jika sagu dan sumber pangan lokal di daerah timur, Papua dan Maluku, adakah sumber pangan lokal di daerahmu? Apa? Padi. Singkong pak, singkong pak, singkong balado, singkong apa? Pantang. Terus apa yang khas di Lampung itu? Pisang. Apa pisang? Pisang. Bukannya singkong yang ini, yang singkong dentalan. Ngapain? Oh tapi singkong, dari mana itu? Iya, maksudnya dari daerah mana? Lampung atau Jawa Tengah atau mana? Nah itulah yang asal muasalnya ya Pak. Weh, Lampung apa Lampung? Pisang.
Bisa ketahanan pangan lokal Pak. Hah? Silakan yang sudah siap maju. Oke. Ayo. Apabila ada orang silakan jelaskan. Baik, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Untuk nomor 1, di sini ada basis. Basis adalah dasar daerah Sumedang adalah basis penghasil beras di Jawa. Selanjutnya komoditas. Komoditas utama ekspor Indonesia ke luar negeri adalah produk perkebunan seperti kopi. Yang ketiga, replikasi. Teknologi pengolahan sagu bisa direplikasikan di daerah lain seperti Maluku dan sekitarnya. Rasional adalah menurut pikiran dan pertimbangan yang logis. Secara rasional, sudah saatnya penduduk Indonesia tidak bergantung pada jenis makanan pokok berupa beras. Selanjutnya, adaptasi adalah penyesuaian diri. Untuk mengganti makanan pokok dari beras kepada jenis lain memang membutuhkan proses adaptasi. Selanjutnya, inisiatif adalah prakarsa. Kementerian Pertanian mempunyai inisiatif untuk melakukan gerakan mengganti makanan pokok dari beras dengan jenis lain. Selanjutnya, hayati adalah mengenai hidup, berhubungan dengan hidup. Biologi adalah salah satu dari ilmu hayati. Nomor 2, sagu merupakan produk pangan lokal yang sangat menjanjikan pada masa mendatang karena Indonesia memiliki hutan sagu terluas di dunia, yaitu wilayah Papua dan Papua Barat. Nomor 3, upaya yang dilakukan untuk mengangkat jenis produk pangan sagu agar bisa diterima dan dikonsumsi oleh masyarakat seperti membangun kelompok kampung penghasil sagu. Warga di dalam kelompok kampung itu diperkenalkan teknologi pemanenan dan pengolahan sagu menjadi tepung menggunakan alat buatan satu madu biji. Mengajar di Universitas Cendrawasih. Nomor 4, sumber pangan lokal lebih ramah lingkungan karena sumber pangan lokal seperti sagu diolah secara lokal oleh masyarakat setempat, bukan oleh industri yang kebanyakan menghasilkan zat karbon. Yang kelima, sumber pangan lokal yang berasal dari daerah peserta didik berasal. Peserta didik bisa menyebutkan sesuai dengan daerah masing-masing seperti ketela pohon, umbi-umbian, sukun, dan sebagainya. Mungkin sekian dari hasil diskusi kami yang kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon. Bila kami berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Jadi karena waktunya sudah mau pulang. Mau pulang. Mau istirahat. Oke, cukup sekian materi untuk tentang argumentasi, tentang pendapat, ketahanan pangan lokal dan lain sebagainya. Semoga pertemuan selanjutnya bisa lebih baik lagi dari pertemuan hari ini, sehingga materi yang disampaikan bisa lebih jelas dan bisa lebih memahami semuanya. Untuk hari ini kalian harus lebih baik dari hari ini, dan hari kemarin harus lebih baik dari